Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat siang. Pada renungan siang hari ini kita akan lanjutkan ucapan bahagia Tuhan Yesus yang ke-6. Ayat Alkitab dari Matius 5 ayat yang ke-8 yang bunyinya seperti demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian mau bertemu dengan Tuhan Allah? Pastinya kita semua ingin bertemu atau melihat Tuhan Allah. Rasanya tidak ada orang yang tidak mau bertemu dengan Tuhan Allah. Karena bertemu dengan Tuhan Allah adalah tujuan hidup semua orang, kecuali mereka tidak percaya kepadanya. Menurut Matius 5 ayat yang ke-8, kalau kita mau melihat Tuhan Allah, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh kita semua. Syaratnya adalah suci hatinya. Apa itu suci? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata suci berarti bersih dalam arti keagamaan, seperti tidak kena najis, bebas dari dosa, bebas dari cela, bebas dari noda. Sedang kata suci yang dipakai dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8 berasal dari kata Yunani kataros yang berarti bersih juga. Kata kataros ini biasanya digunakan untuk gandum yang sudah dibersihkan dari kulit-kulitnya. Kata kataros ini juga dipakai untuk tentara pilihan yang tergabung dalam sebuah kelompok khusus dan terpisah dari pasukan yang biasa-biasa saja kemampuannya, pengalamannya, dan yang tidak punya dedikasi tentunya. Umumnya kata kataros ini disandingkan dengan kata akeratos, yaitu kata sifat yang dipakai untuk susu atau anggur yang sama sekali tidak tercampur atau ada campuran airnya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang bersih dan tidak tercela, dalam arti tulus dan lurus hatinya, motivasinya murni, dan tanpa pamrih dalam berbuat sesuatu untuk orang lain, terutama pastinya kepada Tuhan Allah. Orang yang suci hatinya kalau menolong orang lain, ya tulus, ikhlas, dan tidak ada embel-embel di belakangnya. Tidak mengharapkan apa-apa dari orang yang ditolongnya di kemudian hari. Orang yang suci hatinya dalam melakukan segala sesuatu dalam hidupnya tidak lain hanya untuk menyenangkan hati dan melakukan perintah Tuhan Allah saja. Orang yang suci hatinya tidak ingin hidupnya tercela di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan Allah bersedih. Orang yang seperti inilah yang akan merasakan kehadiran dan melihat Tuhan Allah dalam hidupnya. Artinya, orang yang suci hatinya adalah orang yang akan mendapatkan janji keselamatan dan hidup bersama Tuhan Allah di sorga kelak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bertemu atau melihat dan hidup bersama Tuhan Allah di sorga kelak, maka kita harus membangun hidup yang suci di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.